is Lord of all the earth. He is the King of creation. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan dokter, serta seluruh sivitas hospitalia, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha, beserta Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Pagi ini kita dipersatukan dalam ibadah Paskah bersama Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha beserta Rumah Sakit Unggul Karsa Medika tahun 2021 dengan tema Bertahan dan Bangkit Bersama. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ibadah bersama kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki saat teduh bersama. Untuk memasuki ibadah Paskah bersama kita pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian oleh kuasa darah-Mu. Persembahan ke tempat
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita buka di dalam doa yang dipimpin oleh Pak Eko Nugrahanto, SEMM. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mengawali ibadah ini, kita menghadap Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan penyertaan Bapa. Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Bapa, baik secara online maupun secara offline. Bersiap untuk menerima firman-Mu, bersiap untuk menerima Engkau melalui acara ibadah bersama, Paskah bersama, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha dan Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Biarlah kiranya Engkau saja yang berkuasa ya Bapa dalam acara ini. Biarlah juga kiranya hanya Engkau saja yang menuntun masing-masing dari kami, mulai dari pemandu acara sampai kepada pendeta dan semua kami yang mengikuti ibadah ini ya Bapa, sehingga kami dapat mengikuti jalannya ibadah ini dan juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik dan hikmat. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu saja juga yang menyertai kami dalam melaksanakan ibadah ini. Terima kasih Bapa, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu kekal kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan hayati sebuah pujian sebab Kau besar. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH untuk membawakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu
kita akan mengawali dengan doa. Mari kita bersama berdoa agar Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Bapa yang Maha Baik, pada hari raya Paskah, kami selaku umat percaya boleh menyambut kemenangan Kristus atas maut, atas kematian. Apakah kami juga sebagai insan-insan yang telah ditebus oleh Kristus menghayati dan merespon dengan ucapan syukur? Tetapi pada kesempatan ini kami bersama dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan Rumah Sakit Unggul Karsa Medika ingin memberikan respon iman terhadap karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus melalui kebangkitan atas maut yang telah terjadi. Karena itu, berikanlah kepada kami hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam penyertaan, kuasa, dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Demikian berita Paskah. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita, para pimpinan, setiap dokter dan karyawan dari Rumah Sakit Unggul Karsa Medika dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha, izinkan saya mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Paskah. Yesus sungguh bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memikirkan dengan lebih kritis, manakah yang paling rasional dan paling realistik, membicarakan kematian Yesus ataukah kebangkitannya? Saya yakin bahwa kita akan lebih mudah menerima berita tentang kematian Yesus sebagai sesuatu yang lebih rasional,
sesuatu yang lebih realistik, sesuatu yang lebih faktual. Tapi kita sesungguhnya tidak mudah memahami tentang apa itu kebangkitan Kristus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu ada banyak orang yang menduga bahwa kebangkitan Yesus itu adalah karena Yesus hanya bangkit secara rohani saja, tetapi tubuhnya itu tetap mati. Jikalau Yesus hanya bangkit secara rohani, maka yang dilihat, yang disaksikan oleh Injil-Injil itu seakan-akan penampakan arwah. Saudara-saudara, tetapi apakah memang seperti itu yang dipikirkan? Saya kira tidak demikian. Karena Yesus juga di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 39, saudara boleh lihat, Yesus berkata, "Rabalah tanganku, karena hantu tidak mempunyai tulang, tidak mempunyai daging." Jadi Yesus bangkit di dalam tubuhnya. Tetapi pada saat yang sama kita menyadari bahwa tubuh yang dimasukkan Yesus bukan tubuh seperti yang kita jumpai ketika Yesus sebelum dia disalibkan. Karena tubuh Yesus yang bangkit ini juga dapat menembus ruang. Dia dapat hadir dimanapun juga. Dia menjadi pribadi yang omnipresent. Jadi ini satu misteri dari kebangkitan itu. Dia bangkit dalam tubuhnya, tetapi tubuhnya tidak sama dengan tubuh ketika dia sebelum disalibkan. Yesus yang bangkit mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menghayati peristiwa Paskah di mana Yesus mengenakan tubuh kemuliaannya, sehingga dia dapat hadir, dia memperlihatkan kuasa ilahinya. Maka disitulah makna Paskah ingin disampaikan bahwa Yesus dengan tubuh kemuliaannya adalah Kristus yang mengalahkan kuasa maut. Dari kata Pesah, Paskah artinya melewati. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang bisa melewati maut, yang bisa melewati kematian. Saudara-saudara, maka kita sedang bertanya, bagaimana kita melihat kuasa kebangkitan Kristus di dalam realitas hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, kita seringkali tidak dapat melihat realitas atau kuasa dari kebangkitan Kristus. Oleh karena kita, mata rohani kita ditutup, dihalang-halangi oleh tembok-tembok pemisah yang tidak kelihatan. Tetapi tembok-tembok itu begitu tebal, tembok-tembok itu begitu tinggi, sehingga yang terjadi setiap kita melihat bahwa tidak ada peristiwa kebangkitan, tidak ada harapan. Oleh karena ada satu tembok besar yang harus kita hadapi sebagai manusia, yaitu yang pertama, tembok kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pandemi COVID-19 ini kita menjumpai begitu banyak orang yang tiba-tiba mendahului kita. Mereka meninggal. Kita juga melihat bukan hanya dampak COVID-19, penyakit-penyakit lain yang juga menggerogoti banyak orang. Dan semuanya itu termasuk kita, suatu saat pada titik tertentu kita juga akan mengalami kematian. Kita juga melihat di dalam waktu yang tidak berapa hari yang lalu, saudara-saudara kita di NTT mengalami satu badai seroja. Dan yang mati hampir 200 orang. Saudara-saudara, kita bertanya, apa artinya hidup yang seperti ini? Kematian itu begitu mengancam kita.
Nah, di sini artinya saudara-saudara, jikalau Kristus itu tidak bangkit, kita semua hanya hidup di dalam bayang-bayang kematian. Semua orang akan mengalami kematian, lalu kematian menjadi akhir dari segala sesuatu, selesai. Tetapi tidak demikian. Di dalam kebangkitan Kristus menjanjikan sesuatu yang baru. Bahwa setiap kita yang meninggal di dalam Tuhan, kelak juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Kadang-kadang kita tidak terlalu yakin, banyak orang yang ragu-ragu bahwa kita orang percaya. Mengapa saudara percaya kepada Kristus? Karena di dalam Kristus tersedia anugerah kebangkitan tubuh. Bukan tubuh yang mati itu, tapi Kristus akan memberikan kepada kita tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun di samping tembok kematian, ada lagi tembok yang bernama tembok ketakutan. Tembok yang membuat orang ini tidak lagi bisa melihat adanya sebuah harapan. Tidak lagi bisa melihat ada sesuatu yang indah di balik penderitaan-penderitaan yang terjadi. Dan inilah tembok yang kedua ini terlihat di dalam kondisi Maria Magdalena. Dia merasa kesedihan, dia mengalami duka cita yang mendalam. Tembok kesedihan, saudara-saudara. Di mana Maria menangis, sehingga dalam tangisannya itu, Maria tidak melihat ada Yesus di dekat dia. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, dia kemudian menduga bahwa orang yang di dekatnya itu adalah seorang penunggu kebun, penunggu taman. Ya. Disebutkan bahwa itu adalah Yesus. Tadinya dia tidak mengetahui. Ketika Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang ini penunggu taman, lalu berkata, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan, supaya aku dapat mengambil dia." Saudara-saudara, betapa sering kita juga menjadi orang-orang seperti Maria Magdalena. Kita dibelenggu oleh perasaan duka cita, perasaan sedih yang begitu dalam. Air mata kita menutupi mata kita. Pada masa kini kita menyebutnya kita di dalam kondisi stres, kita dalam kondisi depresi. Kalau kita berada di dalam kondisi stres dan depresi, maka segala sesuatu yang kita lihat itu akan serba suram, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sesungguhnya di tahun 2020 sampai saat ini kita banyak sekali mengalami perasaan-perasaan duka cita itu. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan ini tidak hadir. Tuhan ini absen. Ya. Disebutkan dengan apa itu? Istilah Latinnya, absconditus Deo. Allah yang absen. Nah, sebenarnya Allah itu tidak absen, saudara-saudara. Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Bahkan ada di dalam pergumulan kita. Tetapi mata rohani kita itu tidak berhasil melihat kehadiran Tuhan. Ini tembok kesedihan ini yang seringkali menyebabkan kita dikuasai oleh perasaan duka cita, perasaan takut, menutup seluruh mata rohani kita untuk melihat kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang ketiga adalah tembok egoisme diri. Jadi tembok egoisme diri ini dapat kita lihat di dalam sikap Maria Magdalena. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya,
kepada Maria Magdalena? Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus berkata kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku. Bukankah kata-kata Yesus ini sesuatu yang janggal? Padahal kalau kita lihat nanti di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 27, Yesus justru menyuruh Thomas dengan berkata, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tapi mengapa kepada Maria Magdalena berkata, jangan engkau memegang aku? Nah, saudara-saudara, ini dapat dijawab kalau kita memperhatikan masalah grammarnya, ya, grammar di dalam teks asli di dalam bahasa Yunani. Janganlah engkau memegang aku. Ya, jadi kalau kita lihat itu bentuknya adalah kata kerja present imperatif. Ya, present imperatif. Jadi imperatif yang sifatnya terus menerus. Jadi artinya begini. Janganlah engkau memegang aku terus menerus. Ada present di situ. Janganlah engkau memegang aku terus menerus. Present imperatif. Apa yang saudara pikirkan dengan kata memegang Yesus terus menerus? Artinya Maria Magdalena ini ketika memegang Yesus itu sepertinya dia tidak mau melepaskan supaya Yesus tidak lagi pergi. Tembok yang ketiga ini adalah tembok egoisme diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kecenderungan manusia untuk membangun relasi dengan Tuhan itu egoisme diri. Sebelumnya kita lihat di dalam kasus Petrus di gunung ketika Yesus melakukan penyataannya, ya, teofani dalam peristiwa transfigurasi. Di situ hadir Musa dan Elia. Lalu apa yang dilakukan Petrus? Biarlah aku membuat 3 kemah untuk engkau, untuk Musa dan untuk Elia. Jadi jangan pergi kemana-mana, sudah masuk di dalam kemah. Manusia mempunyai kecenderungan yang egoistik dan posesif untuk mengurung Tuhan di dalam kemah buatannya atau mengurung Tuhan di dalam dekapan tangannya. Bukankah itu yang terlihat saudara-saudara di dalam kehidupan kita, realitas sehari-hari? Manusia itu seakan-akan yang bisa mengungkung, yang bisa ya membuat Tuhan ini terkurung. Saudara-saudara, dengan membuat Tuhan terkurung seakan-akan Tuhan itu hanya miliknya dia. Tuhan ini hanya miliknya kelompok itu. Dia lupa bahwa Tuhan ini adalah selalu melampaui. Tuhan itu senantiasa transenden. Tuhan ini adalah Allah yang berdaulat. Berita Paskah hendak menegaskan supaya kita dapat merubuhkan tembok egoisme diri. Tembok yang pertama adalah tembok kematian. Yang kedua adalah tembok kesedihan. Dan yang ketiga adalah tembok egoisme diri. Kalau kita masih berada di antara 3 tembok ini, saudara-saudara, berita Paskah hanyalah merupakan sebuah ritual rutin tiap tahun yang kita dengar, tetapi kembali setelah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, terjebak kembali di dalam konsep untuk mengurung diri Allah menurut cara pandang kita masing-masing. Kita masih hidup di dalam tembok kematian, kita masih hidup di dalam tembok-tembok kesedihan.
Dan kita juga masih terjebak oleh tembok egoisme diri. Nah saudara-saudara, selama kita masih berada di antara tiga tembok ini, maka jangan berharap kita bisa menjadi duta-duta Kristus. Kata Yesus kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku. Tadi saya katakan terus menerus, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi sekarang pergilah. Jadilah duta Kristus. Jadilah pemberita kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan di dalam peristiwa Paskah. Saudara-saudara, ini adalah satu tantangan. Apakah rumah sakit UKM juga mau menjadi duta-duta Kristus? Apakah rumah sakit gigi dan mulut bersedia menjadi duta-duta Kristus yang menyampaikan kuasa Kristus atas maut? Nah, disitulah saya boleh mengatakan, kalau kita bisa menjadi duta, disitulah kita menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin itu sangat terlihat kalau dia menghadapi tekanan, kalau dia menghadapi penindasan, kalau dia mendapatkan ancaman. Itu jiwa kepemimpinan itu diuji di situ, saudara. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam penyelenggaraan operasional rumah sakit, ya, baik UKM maupun rumah sakit gigi dan mulut, lalu saudara ditindas, apa yang saudara lakukan? Kita hidup di dalam masyarakat yang belum tentu suka dengan Injil Kristus. Betapa sering kita kemudian memilih kompromi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidaklah demikian. Berita Paskah mengajak kita keluar dari tiga tembok. Tembok kematian, tembok kesedihan, dan tembok egoisme diri, agar kita pergi kepada saudara-saudara kita dan katakanlah kepada mereka bahwa Kristus sungguh bangkit. Maukah kita menghayati berita Paskah ini? Kita lebih takut kepada Allah dan kita tidak boleh takut kepada manusia. Manusia itu siapapun yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, kita harus mengatakan kebenaran Kristus yang membebaskan. Kiranya Tuhan menolong, memampukan rumah sakit gigi dan mulut dan rumah sakit Unggul Karsa Medika untuk menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, mari kita angkat satu pujian, Kristus bangkit soraklah. Bumi sorak bergema,
Marilah kita bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, Bapa yang rahmani, kami bersyukur atas anugerah-Mu, sehingga kami dimampukan sebagai umat percaya mempersaksikan iman kami di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami kuasa kebangkitan Kristus yang mampu membuat kami menjadi duta-duta Kristus yang membebaskan. Jauhkanlah kami dari tiga tembok yang mematikan, yang melumpuhkan kami, yaitu tembok kematian, tembok kesedihan, dan tembok egoisme diri. Ketika kami masih terperangkap oleh tiga tembok atau salah satu tembok itu, maka sesungguhnya kami belum mengikuti Kristus. Kami akan menyangkal Kristus di depan manusia. Kami hanya ingin menyenangkan hati manusia. Tuhan, berikan kepada kami bahwa memberitakan Kristus menyangkut hak yang sangat fundamental, menyangkut hidup dan mati kami. Bahkan juga hidup dan mati dari institusi Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Tapi ketika kami mempermuliakan Kristus, maka berkat dari Kristus akan melimpah. Kami akan dimampukan menjadi duta-duta Kristus yang menghadirkan pemulihan, menghadirkan kepercayaan kepada masyarakat kami bahwa sungguh-sungguh institusi rumah sakit yang kami kelola ini merupakan media di dalam tangan Tuhan Allah sendiri. Tuhan berkati para pimpinan. Berkati agar para pimpinan dengan kuasa Roh Kudus dimampukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kami doakan para dokter agar mereka adalah para dokter yang memiliki hati Kristus, yang mengasihi pasiennya. Pasien yang berlatar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka kasihi dengan segenap hati. Kami juga doakan agar para perawat dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka dengan penuh sukacita, dengan antusiasme yang tinggi, melakukan tugas pengabdian yang mulia untuk membawa setiap pasien menikmati keramah tamahan Tuhan, hospitalitas dari Allah. Bapa yang Maha Baik, Tuhan berkati perkembangan Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Maranatha dan Unggul Karsa Medika, agar itu semuanya untuk mempermuliakan Tuhan. Berkati segala kebutuhan-kebutuhan yang saat ini sedang didoakan agar dapat diwujudkan. Tuhan penuhi apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, kekurangan kami sehingga itu tidak menghalangi cara kerja Tuhan di dalam menyatakan keselamatan Tuhan, pemulihan bagi pasien, bahkan bagi masyarakat siapapun latar belakangnya, untuk berobat di Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan Unggul Karsa Medika. Kami juga serahkan Tuhan untuk keselamatan negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan mengetahui penderitaan bangsa kami. Tuhan kasihanilah bangsa kami. Dan Tuhan juga menolong orang-orang yang mengeraskan hatinya terhadap Kristus. Tuhan buka hati mereka. Karena bangsa dan negara kami juga membutuhkan Yesus Kristus. Kristus adalah juru selamat dunia. Dia bukan
sekadar juru selamat orang Kristen. Bapak, lindungi saudara-saudara kami di NTT yang saat ini terkena badai Seroja dan 200 orang yang meninggal dengan kerusakan infrastruktur dan rumah bagi para penduduk yang selama ini hidup di dalam kesulitan dan kemiskinan. Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami di NTT dan juga saudara-saudara kami yang lain yang menderita berbagai bencana. Kristus yang bangkit, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong dan memulihkan mereka. Demikian Tuhan, doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Dia yang bangkit dan yang mengalahkan kuasa maut. Biarlah hati kami hanya bersandar kepada Kristus saja yang telah mengalahkan kuasa maut. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tibalah kita di penghujung ibadah Paskah bersama Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha bersama Rumah Sakit Unggul Karsa Medika pada pagi hari ini. Untuk mensyukuri karya Tuhan yang sudah Ia nyatakan dalam kebangkitannya, mari kita angkat satu pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya Kini saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi ibadah kita masih harus dilanjutkan di dalam tanggung jawab kita. Untuk itu saudara, mari kita membuka hati kita,
rendahkan diri saudara. Sambutlah berita Paskah, tetapi juga berkat Paskah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mana Kristus yang bangkit, sungguh-sungguh Kristus yang berkuasa. Terpujilah namamu ya Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah Paskah bersama Rumah Sakit Gigi Mulut Maranatha bersama Rumah Sakit Unggul Karsa Medika telah selesai. Kami mengucapkan selamat Paskah 2021. Semoga berkat Paskah membawa harapan baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.